Kan kalau kita ingin mudah ya membaca, memahami sejarah hidup Nabi itu dengan cara membuat semacam mapping ya, petanya gitu ya. Jadi kita petakan kehidupan Nabi menjadi dua bagian ya, era Makkiyah dan era Madaniyah yang pernah kita bahas ya. Nah, kita sudah tuntaskan yang era Makkiyah ini, kehidupan Nabi di Mekah, mulai dari lahirnya ya, lalu kemudian masa kecilnya, masa remajanya, lalu beliau menikah ya, menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, lalu turunlah wahyu kepada beliau ya, lalu Nabi mulai melakukan dakwah ya, dengan tahapan awal dengan dakwah sirriyah ya, Nabi dakwah secara diam-diam, dan ini berlangsung cukup lama, 3 tahun lamanya ya. Setelah itu Nabi berdakwah secara jahriyatan ya, terang-terangan, berdiri dia di atas bukit Safa dan mendeklarasikan Islam ya. Kalau bahasa organisasi hari ini ya, kalau di awal-awal disebut dengan organisasi tanpa bentuk gitu ya, tidak jelas entah siapa pengurus ya. Namun ya, setelah 3 tahun kemudian Nabi berdiri di atas bukit Safa dan ya, mengumumkan tentang dirinya yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi ya. Lalu kemudian tersebarlah Islam di Mekah itu dengan segala suka dukanya ya. Sukanya karena banyak yang memeluk Islam, dukanya tak sedikit juga yang mendapatkan ancaman. Nah, kita pernah jelaskan kalau berpikir tentang suka duka dakwah Rasul dan kemudian yang kita alami hari ini, saya suka sampaikan kepada para ustadz ya. Dan saya lama di Ikatan Dai Indonesia ya, IKADI, tugas dan kemudian risiko-risiko dakwah yang dialami oleh para ustadz ataupun kita di zaman now itu belum seberapa dibanding dengan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya, bahkan para nabi sebelumnya ya. Saya terus terang sebulan itu bisa jadi mengisi di 52 titik majelis taklim ya. Hari ini saja 3 ya. Zuhur tadi di Pusdiklat di Gadok ya. Ketemu dengan beberapa teman dari KPPN daerah. Ada yang ngutus ke sana hari ini? Ada KPPN kita Ciawi. Nah, di situ ada Pusdiklat. Saya ketemu dari Lahat, dari Batu Raja, dari beberapa. Tadi zuhur saya mengisi di situ. Asar di sini. Nanti maghrib di Masjid Alumni EPB. Jadi sebulan itu bisa 52 titik. Dan bersyukur jamaahkumullah teman sekalian, selama mengisi di beberapa titik dan sesekali di luar kota itu, alhamdulillah ya, keluar dari majelis ta'lim pengajian seperti ini babnya bersyukur, bukan minta diuji ya. Belum ada tuh yang nyorakin misalnya Ustaz Happy gila nggak ada ya. Atau dilempari dengan batu gitu ya, atau dilempari dengan kotoran unta. Emang nggak ada kotoran unta di sini ya. Tapi Nabi dulu jamaahkumullah itu luar biasa gitu ya. Disebut gila, disebut tukang sihir, disebut teroris, disebut tukang pecah belah masyarakat gitu ya. Disebut sebagai apa lagi? Sahir majnun ya. Dalam surat Al-Qalam itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, disangkal ya, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ya. Diluruskan oleh Allah bahwa Muhammad itu bukan orang yang gila gitu ya. Ketika beliau datang ke Taif dilempar dengan batu oleh anak kecil sampai berdarah kakinya gitu kan. Itu luar biasa. Hari ini alhamdulillah tidak seperti itu ya. Lalu Nabi mengizinkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, 2 kloter. Nabi sendiri sempat hijrah ke Taif walaupun gagal. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini kita review sedikit supaya nyambung kisahnya. Setelah berada di Madinah Al-Munawwarah, fase kehidupan Nabi pun kita bisa petakan menjadi 3. Ya, fase kehidupan Nabi di era Madaniyah bisa kita petakan menjadi
menjadi 3 bagian besar, ya. Biar apa namanya melekat, ditulis saja. Sebab dalam teori belajar itu selain mendengar, ya, melihat juga bisa menambah ilmu, ya. Fase Madinah itu jamaah, ya, fase Madinah, ya, kita bisa petakan menjadi 3. Fase pertama ini disebut dengan menancapkan pondasi kemenangan, ya, pondasi kemenangan, ya. Kemudian fase yang kedua, ya, bisa disebut dengan era ekspansi, ya, era ekspansi, ekspansi, ya, atau Nabi mulai keluar, ya. Nomor 3 bisa disebutkan era al-futuhat, ya, atau era pembebasan. Secara umum begini. Nah, kita dalam ta'lim kita ini sudah melewati fase ini. Bagaimana baginda Rasul menancapkan pondasi kemenangan. Saya sering juga mengisi training motivasi gitu, ya, baik dalam perusahaan ataupun mahasiswa, ya. Ada disebut dengan ilmu bambu, ya, ilmu bambu. Bambu itu adalah sejenis tanaman yang punya keunikan. Di antaranya apa? Pohonnya menjulang tinggi, bahkan sangat tinggi bahkan dibanding dengan pohon-pohon yang lain, tapi dia tidak roboh gitu kan, ya. Ternyata kuncinya itu 2. Pertama adalah ketika dia menjadi rebung, ya, rebung betul ya, rebung, ya. Di tempat saya bisa jadiin sayur itu, ya, dan bisa ada lagunya itu, ya, merebung-rebung kembali, itu bukan, ya. Nah, itu ketika dia menjadi rebung itu, ya, itu konon bambu itu dia menancapkan akarnya ke tanah sedalam mungkin, dan dia tetap akan menjadi rebung dan tidak akan menjulang tinggi ke atas sebelum akarnya menancap ke tanah, ya. Maka kalau rumah kita tidak pengen rusak gitu kan, jangan pernah menanam bambu di pinggir rumah kita. Itu akarnya bisa kemana-mana, dan walaupun sudah dipangkas gitu kan, dia akan tumbuh terus. Saya punya bambu di belakang rumah saya yang dulu kebun bambu, ya, dipangkas tumbuh karena akarnya sangat dalam. Itu satu. Yang kedua, dia beranak pinak terus. Itu kemudian membuat dia bertahan lama. Nah, dalam teori bisnis, dalam teori dakwah, dalam teori organisasi, ya, ini juga menarik. Yang maksud dengan menancapkan pondasi kemenangan dulu, gitu kan, kuatkan internal dulu, baru kemudian melakukan ekspansi. Nah, Nabi sudah kita bahas nih, ya. Ada 3 peristiwa besar yang menandai poin ini, ya. Pertama, perang Badar, kita bahas pernah, perang Uhud dan perang Khandaq. Nah, jadi 3 perang ini, ya, Badar, kemudian Uhud dan Khandaq, ya, ini bisa disebut dengan trilogi kemenangan, ya. Nabi menancapkan pondasi kemenangan, dan praktis 3 perang ini itu berada sekitar Madinah Al-Munawwarah, tidak kemana-mana, ya. Satu. Nah, kita sudah tuntaskan ini jemaah. Sekarang kita masuk ke era ekspansi. Terakhir kita sudah bahas Nabi melakukan ekspansi keluar. Jadi tidak nunggu musuh lagi, enggak, tapi sudah mulai keluar ke Mekah. Tapi bukan ekspansi militer, ya, tapi ekspansi dakwah yang kemudian melahirkan peristiwa yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, ya, atau perjanjian Hudaybiyah, ya, pernah kita bahas Hudaybiyah. Dalam perjanjian ini baginda Rasul SAW secara politik, begitu kira-kiranya, melumpuhkan kekuatan orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi melumpuhkan musuh itu jamaah, itu bukan hanya dengan serangan militer gitu, ya, bukan dengan serangan fisik, tetapi bisa juga dengan apa? Dengan diplomasi dan negosiasi, ya. Yang penting kan orang nggak nyerang kita, kan begitu. Itu dalam teori perang, ya. Jadi melumpuhkan musuh itu pertama bisa dengan serangan fisik gitu kan, agar dia kalah dan berhenti, atau bisa juga dengan melakukan
negosiasi dan diplomasi, perjanjian. Kita ingat di negara kita bagaimana Belanda mengakhiri perlawanan para pahlawan kita dulu. Dengan cara apa? Perjanjian. Bagaimana Belanda mengakhiri perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar. Itu dengan perjanjian Bongaya. Bagaimana baginda Rasul yang mengakhiri serangan-serangan Pangeran Diponegoro. Itu dengan perjanjian yang kalau boleh kasar ya, yang kurang ajar gitu ya. Luar biasanya apa ya? Belanda mengundang Pangeran Diponegoro, diajak untuk berunding, nggak taunya bukan perundingan tapi penangkapan, gitu kan? Nah di situ kita diculasi oleh Belanda sehingga beliau dibuang ke luar Jawa waktu itu ya, dan beberapa yang lainnya gitu kan. Nah, jadi selain dengan memecah belah juga mereka melakukan siasat perundingan. Nah, Nabi ketika datang ke Madinah juga demikian. Ya, dengan cara halus Nabi kan datang agar tidak diusir, agar tidak dicelakakan, ya, agar keberadaan dan eksistensi beliau di Madinah itu aman dan musuh-musuh beliau relatif tidak bisa berkutik. Dengan cara apa? Perjanjian yang kita kenal dengan piagam Madinah. Sehingga sesebel-sebel apapun Yahudi waktu itu ya, dia tidak bisa berbuat banyak. Sebab kalau dia mengusir Rasulullah berarti dia melanggar perjanjian, walaupun itu dia langgar kemudian. Nah ya, jadi ini kita sudah bahas bagaimana baginda Rasul melumpuhkan perlawanan kafir Quraisy dengan mengikat mereka dalam sebuah perjanjian. Kita ingat ada 4 poin perjanjian pada waktu itu. Sekilas perjanjian ini merugikan kaum muslimin ya, tapi pada faktanya menguntungkan kaum muslimin. Pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, ya, itu menguntungkan kaum muslimin. Sehingga selama 10 tahun Nabi nggak usah mikir perlawanan dan ancaman dari kafir Quraisy karena ada perjanjian yang selama ini mengkhawatirkan gitu ya. Yang kedua apa? Ini yang agak tidak bisa diterima oleh para sahabat. Mereka harus kembali ke Madinah dan batal umroh ya. Nah, ini tidak bisa diterima secara logika, walaupun ujung-ujungnya mereka bisa menyadari. Yang berikutnya, siapapun bisa berkoalisi dengan Rasul atau kafir-kafir Quraisy, dan ini dimanfaatkan betul oleh Rasul SAW. Poin ini dengan cara apa? Dengan mengirimkan surat kepada para raja. Pertemuan terakhir kita bahas. Nabi ngirim surat ke Persia, Nabi ngirim surat ke mana lagi ya? Ini namanya deklarasi internasional. Ya, saya kebayang jemaah kalau Nabi itu hidup di zaman now, hidup di zaman sekarang, Nabi itu pasti punya media sosial, pasti punya IG, pasti punya Facebook gitu kan, pasti punya WhatsApp, dan dimanfaatkan untuk menyebarkan Islam. Ya. Dan terbukti waktu itu kan belum ada sarana media sosial seperti ini ya, tapi beliau gunakan juga dengan cara menulis surat dan di blast. Ya, blast itu kenal nggak kenal dikirimin. Ini kayak saya punya bisnis online juga demikian. Ya, mohon maaf kalau jamaah yang pernah ngirim atau kemudian bertukar nomor dengan saya, mohon maaf sesekali mendapat kiriman promosi buku dari saya, itu staf yang melaksanakan. Ya, mereka mengirim blast gitu kan, kenal nggak kenal dikirim. Nabi begitu tuh, kenal nggak kenal dikirim. Nabi mana kenal dengan sosok yang namanya Raja Muqawqis, nggak kenal, tapi dikirim surat oleh Nabi. Nabi tidak pernah ketemu dengan misalnya Raja Oman waktu itu, tapi dikirim surat Rasul. Nabi tidak pernah kenal misalnya dengan siapa? Penguasa Damaskus ya, di Suriah, nggak kenal Rasulullah, tapi dikirim surat. Nah, kalau dengan Habasyah, Raja Ethiopia, oke lah, Nabi kenal ya, karena beliau pernah mengirimkan 2 gelombang muhajirin ke sana dan dikirim surat. Nah, ini dimanfaatkan betul-betul oleh Rasulullah ya. Kita pernah bahas. Nah, hari ini kita akan bahas dengan waktu yang tidak banyak ini jamaah, ekspansi Rasulullah ke Khaybar. Nah, maka judul kajian kita ini adalah Perang Khaybar. Ya. Setelah itu nanti kita akan bahas Perang Mu'tah, dan ini menyelesaikan periode kedua dari kehidupan Rasul di Madinah. Khaybar. Ada sebuah yel-yel yang ditakuti sangat oleh orang Yahudi hari ini. Ya. Kalau anak-anak Palestina itu menyerukan, menyuarakan yel-yel ini, konon mereka itu gemetar dan ketakutan. Bunyinya begini: Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ada yang hafal? Ya, ini yel saya mahasiswa dulu ya.
Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa yaud. Ya, bahkan nasyid ya. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa yaud. Apa artinya? Khaybar Khaybar ya Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ingatlah peristiwa Khaybar. Nanti kita akan bahas apa yang terjadi di Khaybar ini. Jaishu Muhammad saufa yaud, tentara Muhammad akan kembali. Konon ketika yel-yel ini digaungkan, itu orang-orang Israel hari ini yang berada di Palestina itu takutan mereka, teringat kembali dengan peristiwa ini. Nah, bagaimana peristiwa yang terjadi? Kita mulai dari sini. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah jamaah, di Madinah Al-Munawwarah waktu itu ada 3 kabilah Yahudi terkenal. Pertama, Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua, Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga, Yahudi Bani Quraidah. Qainuqa, Nadir, Quraidah. Dan ada 2 karakter Yahudi yang sangat dominan dari zaman Nabi Musa sampai zaman sekarang. Pertama adalah pelit Yahudi itu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menepati janji. Karenanya ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini ya, lewat piagam Madinah. Klausul-klausulnya termuat dalam perjanjian itu. Seiring dengan waktu, satu demi satu, 3 kabilah Yahudi ini berkhianat. Kita pernah ceritakan, Bani Qainuqa berkhianat setelah perang Badar, menghina seorang muslimah, disingkapkan auratnya, mengadu domba kaum muslimin, khususnya kaum Ansar di Madinah, diusir oleh Rasul dan sebagian diperangi. Beres urusan dengan Yahudi Bani Qainuqa. Namanya Yahudi Bani Qainuqa. Beres. Yang kedua, selepas perang Uhud berkhianat Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir. Bagaimana mereka berkhianat? Ketika Rasulullah sedang datang ke rumah mereka, ke benteng mereka, secara diam-diam, silakan masuk. Secara diam-diam, beberapa orang Yahudi Bani Nadir ini jamaah naik ke atas loteng dan berniat menggulingkan batu besar ke arah Rasulullah. Kalau kena, bisa mati Rasulullah. Ini pengkhianatan yang sangat jelas. Yahudi Bani Nadir ini diberikan waktu oleh Rasul untuk meninggalkan Madinah 3 hari. Sebelum 3 hari harus dikosongkan rumah-rumah mereka di Madinah. Ini hukuman dari Rasul yang sangat bijak. Maka pun mereka melarikan diri ke Khaybar. Ini terusannya. Mereka kabur ke Khaybar. Yang ketiga ia sebut dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah. Mereka berkhianat selepas perang Khandaq. Pernah kita ceritakan beberapa pekan lalu, atau beberapa bulan lalu. Nah, lanjutannya Bani Nadir. Ternyata Yahudi ini jamaah, walaupun terusir di Khaybar, dasar Yahudi, mereka tidak kapok, mereka tidak berhenti. Dari Khaybar ini, mereka mengatur dunia. Dari Khaybar ini mereka mengatur dunia. Saya ingin lihat data jamaah supaya kita tidak keliru. Khaybar kita sedikit kenalan dengan Khaybar. Khaybar ini adalah sebuah kawasan gitu ya. Sebuah kawasan yang terletak ke arah utara kota utara kota Madinah. Jadi ini Madinah ke arah ke atas ke arah Syam kira-kira berjarak sekitar 160 kilo. Dan Khaybar ini merupakan sebuah kawasan subur, dibentengi oleh atau didirikan rumah-rumah yang berbenteng kokoh. Jadi orang Yahudi itu beda dengan orang Cina. Jadi orang Cina kalau bikin rumah di bawahnya toko, rata-rata begitu tuh. Kalau orang Sunda bikin rumah di bawahnya kandang kambing tapi kalau orang Yahudi enggak, bikin rumah sekalian benteng. Disitulah mereka diam. Jadi Khaybar ini sebuah kawasan subur, letaknya sekitar 60 atau 70 mil, sekitar 160 kilo ke arah Syam, dihuni oleh hampir 100% orang Yahudi. Ngumpul mereka di situ, dan ini kawasan yang selain subur menjadi tempat yang strategis karena lalu lalang dari Madinah menuju ke Syam. Dari situlah mereka tinggal. Nah, dari Khaybar inilah orang-orang Yahudi ini mengendalikan dunia. Mengendalikan dunia antara lain dengan memprovokasi
orang-orang kafir Quraisy Mekah, walaupun sudah terikat dengan sebelumnya belum terikat dengan perjanjian dengan Rasulullah ya, agar menyerang Madinah. Jadi orang-orang Yahudi ini datang ke Mekah, manas-manasin, memprovokasi orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah untuk menyerang Madinah, dan terkumpullah tentara 10.000 orang menyerang Madinah dan terjadilah perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu adalah buah karya asli orang-orang Yahudi. Makanya mohon maaf, saya lama di media ya, saya lama berkecimpung di media ya, saya hampir 10 tahun di media. Ada yang disebut dengan konspirasi memang ya. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa berbagai konflik yang terjadi dan melanda umat Islam hari ini, baik di dalam negeri maupun di luar sana, khususnya Timur Tengah, mohon maaf, saya tahu persis, itu tidak bisa dilepaskan dengan orang-orang Yahudi di belakang ya. Jadi berbagai konflik yang dialami oleh kaum muslimin, entah di dalam negeri kita ya, atau mungkin di luar sana, misalnya di Suriah, itu aroma Yahudi sangat kental. Apalagi Palestina, itu nggak bisa dipisahkan ya. Bahkan ini target mereka ya. Kalau dulu Belanda punya adagium, punya kaidah divide et impera, pecah belah dan jajahlah, maka sesungguhnya itu adalah kaidah Yahudi untuk menjajah sebuah negeri ya. Berdirinya VOC di kita, walaupun itu Belanda, itu tidak bisa dilepaskan dengan upaya Yahudi pada waktu itu. Perang Dunia Pertama ya, antara Inggris dan sekutunya melawan Jerman dan Uni Soviet pada waktu itu di satu pihak, itu tidak bisa dilepaskan dengan Yahudi. Di belakang Inggris itu ada Yahudi, ada Yahudi, dan dialah yang usai Perang Dunia Pertama itu yang kemudian memenangkan Inggris ya, sehingga Yahudi mendapatkan jatah tanah di Palestina. Intinya apa? Berbagai konflik, permasalahan yang kita hadapi oleh umat Islam hari ini, baik langsung ataupun tidak langsung ya, di belakangnya ada Yahudi. Nah, juga demikian di masa Rasulullah terjadinya perang Khandaq, di mana 10.000 tentara menyerang kaum muslimin di Madinah. Ini adalah yang menginisiasi ya, yang memprovokasi adalah orang Yahudi. Dan itu terus berlanjut ya, baik skala besar ataupun skala kecil, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Rasulullah, kita agak berat dikit temanya ya. Rasulullah setelah merasa aman dari ancaman orang-orang kafir Quraisy, saatnya beliau melumpuhkan Yahudi di Khaybar. Maka berangkatlah Rasulullah menuju Khaybar ini bersama dengan hampir 2.000 tentara. Ada yang mengatakan 1.600 orang tentara ya, berangkat menuju ke Khaybar ini untuk melumpuhkan dan menaklukkan Yahudi. Maka berangkatlah mereka dengan pasukan yang besar, yang sekitar 1.600 orang, dan Nabi ingin melumpuhkan mereka bahkan tanpa peperangan ya. Namun sayang, kedatangan baginda Rasul ini ya, bocor. Siapa yang ngebocorin? Orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Dan inilah karakter orang munafik, bermain di dua kaki, sini oke, sini oke ya, siapapun menang maka dia ikut gitu ya. Ini tipe-tipe oportunis gitu ya. Siapa yang menang diikut gitu ya, walaupun tadinya musuh gitu kan, tapi begitu dia menang gabung ikut. Ini tipe-tipe oportunis ya. Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinannya ya. Dia investasi di dua sisi. Jadi A, B, saya nggak menyebut 01, 02 nanti di ini kan politik banget ya. Ini enggak. Ini calon A, calon B. Dia investasi A, investasi B. Siapa menang dia ikut. Abdullah bin Ubay bin Salul main mata dengan dua sisi ini, dengan Rasulullah ikut dia, dengan Yahudi juga ikut. Maka dibocorkanlah perjalanan Rasulullah ke Khaybar ini, karenanya Yahudi di Khaybar yang tadinya berharap oleh Rasul dilumpuhkan dalam waktu sekejap, ternyata tidak. Mereka mempertahankan diri dan menyerang kaum muslimin dari balik benteng. Karenanya terkait dengan pengusiran orang Yahudi dari Madinah ini, Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya apa? Al-Hasyr, pengusiran ya, pengusiran. Mengapa disebut demikian ya? Karena
mereka berkhianat dan diusir oleh Rasul. Tapi yang menarik jemaah, pada ayat yang kesekian akhir-akhir surat itu ada firman Allah SWT menggambarkan karakter orang Yahudi ini. Karakter orang Yahudi itu digambarkan Allah dengan firman-Nya, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu tidak pernah memerangi kalian illa fi quran muhassanah, kecuali di balik benteng yang kokoh, aw min wara'i judur, atau dari balik tembok. Penakut orang Yahudi itu, nggak pernah perang di depan. Sampai sekarang di Palestina itu ya, anak-anak Palestina membawa batu kerikil dengan ketapel, mereka membawa tank-tank gitu kan, masuk di dalam tank merangi anak-anak kecilnya. Nah demikian juga dengan peristiwa ini, walaupun Rasul sudah datang, tapi mereka menyambut Rasulullah, menyerang, menghujani mereka dengan anak panah lewat benteng. Dicatat oleh sejarah ada 8 benteng terkenal di Khaybar ini. Ada benteng Naim, Sa'ab bin Mu'az, benteng Qal'a, benteng Ubay, benteng Nizar, benteng Qamus, Al-Waqti, dan benteng Salalim. Satu demi satu benteng-benteng ini dengan kepiawaian baginda Rasulnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan singkat cerita, benteng ini ya, yang sangat kokoh tadi berakhir ditaklukkan dan dimiliki oleh kaum muslimin ya, dan akhirnya mereka menyerah. Seluruh wilayah Khaybar menjadi milik kaum muslimin, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak diusir oleh Rasulullah. Di sinilah bijaknya Nabi. Mereka tetap dibolehkan tinggal di Khaybar, tapi dengan syarat menggarap lahan-lahan pertanian dan hasilnya berbagi dengan kaum muslimin, dipekerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka sejak saat itu selesailah perlawanan Yahudi. Maka bisa disebut perang Khaybar adalah akhir perlawanan Yahudi di masa Rasulullah, nggak ada lagi setelah ini. Dan dikunci oleh Rasul perlawanan Yahudi itu dengan cara yang sangat elegan. Apa itu? Nabi menikahi salah seorang putri pimpinan kabilah Yahudi. Pimpinan kabilah Yahudi itu namanya Huyai bin Akhtab. Dia punya anak namanya siapa, Bu? Ibu-ibu ingat istri Nabi yang berdarah Yahudi? Namanya Safiyah. Safiyah binti Huyai. Begitu Nabi menikah Safiyah binti Huyai, dan secara politik dan militer juga mereka takluk, maka selesai. Tidak ada perlawanan lagi dari orang-orang tersebut ya. Nah, selanjutnya Nabi setelah berhasil menaklukkan orang-orang Yahudi di sini ya, Nabi kemudian pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sebelum pulang ada hal yang menarik ya, dan ini dicatat oleh sejarah. Pertama, di pinggiran Khaybar tersebut ya, Nabi istirahat masang tenda besar, dan orang-orang Yahudi sudah dijamin takluk, tidak akan melakukan perlawanan lagi ya. Sehingga di antara mereka ada yang membaur bersama dengan kaum muslimin ya. Nabi dan para sahabat masang tenda dan masak untuk makan ya. Nah, di antara yang diminta untuk membantu masak-masak tersebut ada beberapa wanita Yahudi. Ada beberapa wanita Yahudi. Para sahabat motong kambing, motong unta dan hewan-hewan untuk disantap pada waktu itu ya. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak pernah pesta begitu mengenyangkan selain setelah perang Khaybar ini. Artinya mereka ya, menyembelih hewan yang cukup banyak. Seorang wanita bernama Zainab bintil Haris ya, namanya Zainab bintil Haris. Dia tadinya istri Salam bin Mishkan ya, salah seorang tokoh Yahudi pada waktu itu yang terbunuh. Dia bertanya kepada para sahabat Nabi pada waktu itu, Nabi kalian itu Muhammad itu Islam, kalau dikasih daging kambing dia suka bagian mana? Ya, dia suka bagian mana? Kata para sahabat Nabi polos, Nabi kami itu kalau dikasih kambing ya, dia suka bagian paha kanan, bagian belakang. Kan 4 nih. Bagian paha yang kanan dan bagian belakang. Saya sering ikut menyembelih hewan kurban dan saya perhatikan bagian paha bagian belakang itu yang agak gede itu ya. Pinter juga Nabi ya. Jadi sama kayak anak-anak kita ya. Jadi kalau makan ayam itu milih yang pahanya gitu ya, banyak dagingnya gitu kan, terus ya enak lah gitu ya. Nabi suka milih itu ya. Dan itu beliau makan sendiri. Sekali makan. Ya. Jadi bagi bangsa Arab waktu itu 1 ekor kambing itu dimakan berapa orang, Pak? Berenang. Kalau kita ber-RT.
Satu kambing itu satu RT, 3 hari nggak bisa habisnya. Jadi 4 kaki itu masing-masing 4 orang gitu kan, satu ya. Nah yang lain itu berbagi tuh, ada badannya, ada mungkin daging lain gitu kan. Jadi makanya dalam, kalau kita lihat fikih umroh ya, diantara denda kalau kita melanggar ini, kafarat kan, ketika umrah ihram kan tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku dan seterusnya, tidak boleh menggunakan wangian. Dan dendanya apa? Ya, kalau kita melanggar, misalnya sengaja atau tidak sengaja motong kuku, cabut rambut, seterusnya, dendanya apa? Ada 3 pilihan. Pertama, berpuasa 3 hari berturut-turut. Yang kedua, menyembelih kambing di tanah suci itu. Dan yang ketiga, memberi makan fakir miskin 6 orang. Jadi 1 ekor kambing, menyembelih seekor kambing itu disetarakan dengan memberi makan fakir miskin 6 orang, sama tuh. Ya. Tut'imu sittat masakin, memberi makan 6. Ya. Jadi kata Yahudi ini, kata Zainab bintil Haris ini, Nabi kalian itu, dia Yahudi, bukan Muslimah. Nabi kalian itu kalau makan kambing suka bagian mana? Paha kanan bagian belakang, kata para sahabat. Maka dimasaklah dan secara diam-diam jemaah. Ketika dimasak dan dihidangkan kepada Rasulullah, dia bubuhkan racun. Ya, dibubuhkan racun di paha kambing bagian belakang tersebut dan dihidangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dihidangkan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi segera mengambilnya dan siap menyantapnya. Malaikat Jibril ngasih tahu, ya Muhammad, kata malaikat Jibrilnya, makanan tersebut ya, beracun. Ya, makanan itu beracun, maka buanglah. Maka Nabi segera membuang makanan tersebut. Ya. Namun sayang, dikisahkan ada salah seorang sahabat Nabi yang lainnya, ya, yang kebetulan tidak tahu, ya, dan kemudian namanya Bishr bin Ma'rur. Jadi disingkirkan oleh Rasul, dimakan oleh Bishr bin Ma'rur ini dan meninggal dia. Sementara Nabi selamat. Dipanggillah kata Rasul, siapa yang masak daging yang ada racunnya ini? Maka didatangkanlah wanita tersebut, Zainab bintul Haris, istri seorang Yahudi, dan kemudian ditanya Rasul, ya Zainab, ya, mengapa engkau meracuni saya? Kata Zainab itu luar biasa jawabannya. Saya pengen tahu, apakah engkau itu nabi atau raja? Kalau raja, saya racunin mati. Tapi kalau nabi, enggak mungkin. Engkau pasti akan dijaga oleh Allah, kata orang ini. Nah sekarang ya, setelah melihat peristiwa ini, saya yakin engkau itu nabi dan saya masuk Islam. Jadi iseng banget gitu ya. Tapi berbahaya gitu ya. Jadi dia cuma pengen ngetes, ini orang nabi bukan. Dia sekedar, dia raja, ya, artinya yang dimuliakan oleh teman-temannya karena dia pimpinan raja, atau nabi. Ya, jadi kalau dia racunin mati, itu raja berarti, bukan nabi. Tapi kalau dilindungi oleh Allah SWT, betul, saya sekarang yakin Anda itu nabi. Oleh nabi dimaafkan. Tapi karena dia sudah bunuh orang gitu ya, menyebabkan kematian Bishr bin Ma'rur ya, maka dia pun dihukum. Ya. Tidak disebutkan hukuman tersebut ya, oleh sejarah ya, tapi yang jelas dia tetap diberikan hukuman oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang menarik. Kemudian kisah yang kedua sebagai tambahan ya Allah, menjelang peperangan ini pelajaran bagi kita. Menjelang perang Khaybar ini ada seorang penggembala kambing, ya, budak penggembala kambing. Didekati oleh Rasul SAW pagi hari ba'da subuh. Setelah subuh dan bersiap akan melakukan penyerangan, Nabi mendekati ada seorang penggembala kambing. Diajak ngobrol oleh Rasul SAW dan ditanya, dan akhirnya ini penggembala masuk Islam. Ditinggalkan hewan gembalaannya, ya, bergabung dengan pasukan kaum muslimin, ikut perang dan meninggal. Perang selesai sebelum zuhur. Maka di antara deretan jenazah yang tergeletak itu ya, Nabi mengatakan orang ini masuk ke dalam surga. Padahal belum pernah sholat. Kan belum pernah waktu sholat. Masuk Islam ba'da subuh, meninggal sebelum zuhur. Kapan sholatnya? Enggak ada sholatnya. Tapi orang ini masuk ke dalam surga karena dia happy ending, husnul khotimah. Ini yang kita harapkan ya, husnul khotimah, menutup hidupnya dengan kebaikan. Tapi sebaliknya jemaah, pada peristiwa itu juga ya, dalam peperangan itu juga ada seorang laki-laki kena panah, nyasar, kena lehernya, mati. Maka tergeletaklah dia di antara sekian banyak syuhada muslimin seperti itu ya. Dan kaum muslimin mengatakan semoga Allah memasukkan mereka ini ke dalam surga. Kata Rasul, iya, mereka akan masuk ke dalam surga. Illa kecuali orang ini, kata Rasul, menunjuk laki-laki yang kena anak panah di lehernya. Kenapa dia Rasulullah? Bukankah dia selama ini membersamai kita?
berperang bersamamu, berjihad dan kemudian syahid sebagaimana yang lainnya. Iya, kata Rasul. Tapi dia sad ending, su'ul khatimah. Periksa pakaiannya. Maka diperiksalah jubahnya. Ternyata di balik jubah itu mereka menemukan tali, seutas tali yang biasanya selama ini digunakan untuk mengikat sepatu atau kemudian mengikat kepala. Ya, ada dua riwayat, ada yang mengatakan ikat kepala, ada yang mengatakan ikat sepatu. Artinya hal yang sangat remeh, kecil banget, gitu kan? Kata Rasul, dia sudah mencuri, sudah mengambil barang tersebut, karena mestinya seluruh harta rampasan perang berbentuk apapun dikumpulkan, nggak boleh diambil sendiri. Setelah selesai perang, baru kemudian dibagikan kepada semuanya ikut. Ini nggak ditilep sendiri. Ini disebut dengan korupsi, Pak. Mestinya dibangunkan ke negara kebutuhan masyarakat 100 juta, ini diambil 15 juta, itu korupsi. Saya nggak kebayang ada orang korupsi tali sepatu masuk neraka. Nggak kebayang hari ini yang korupsi tali tali negara gitu ya, yang korupsi aspal, yang korupsi semen, yang korupsi dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini pelajaran menariknya. Terakhir sebagai penutup tentang fikih. Pulang dari Khaybar menuju ke Madinah Al-Munawwarah, perjalanan yang melelahkan itu mereka istirahat. Tengah malam, kata Rasul, kita istirahat, berhenti. Besok pagi subuh kita lanjutkan perjalanan. Istirahatlah mereka. Kata Rasul kepada Bilal, ya Bilal, kami istirahat, gantian, ente yang jaga. Nanti kalau subuh azan, biar kita bangun dan sholat berjamaah. Siap, kata Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Maka kalau kita ronda, Pak, ronda nih, terus ada teman kita yang jaga, gantian, kira-kira tidurnya enak nggak? Nyaman kan? Ronda nih, bareng misalnya ada 5 orang. Nah, kita tugaskan bergantian 2 orang yang jaga. Kira-kira kita tidur nyenyak nggak? Nyenyak banget, ada yang jaga. Nabi dan para sahabat juga demikian waktu itu ya. Nah, Bilal bin Rabah yang jaga, entar juga dibangunin kalau kita tidur lelap. Ternyata luar biasa. Ketika yang lain terlelap tidur, Bilal sendirian. Mungkin ada beberapa yang lain juga gitu kan. Bilal nyender di kaki seekor unta. Jadi unta kan berdiri, dia menyender di kakinya itu. Itu unta disenderin, pegal juga kali gitu ya. Nah, untanya duduk. Semakin asyik tuh Bilal nyender, ketiduran. Nabi dan para sahabat tidur nyenyak, Bilal yang jaga juga ketiduran. Mereka terus ketiduran hatta darabatuhumus syamsu. Yang membangunkan mereka apa? Cahaya matahari di ufuk timur yang mulai memanas. Baru kemudian bangun. Ini namanya ketiduran berjamaah. Maka kata Rasul, bangun, segera bersuci dan kita berwudu. Maka keluarlah hadis Nabi yang mengatakan, man nama aw nasiya fasalli idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa, maka segeralah sholat ketika diingat. Jadi kalau ketiduran, Pak, ketiduran manusiawi, bangun jam 7, segera ambil wudu dan sholat subuh. Jangan enggak ya. Atau pulang dari kantor buru-buru, tahu-tahu maghrib, kayaknya tadi belum sholat asar gitu kan, lupa gitu kan, sholat segera. Fasolli idza dzakaraha, jangan nunggu besok, langsung sholat ketika ingat. Fasolli idza dzakaraha. Jadi intinya apa? Nabi itu pernah juga ketiduran, tapi cuma sekali. Lah kita tiap subuh itu masalahnya. Nabi pernah ketiduran, Nabi juga pernah masbuk, tapi sekali. Ketika perang Tabuk, kita akan bahas suatu saat, Nabi juga masbuk. Sholat subuhnya, begitu azan dikumandangkan, beliau ada. Nunggu sebentar, tahu-tahu begitu qomat, sudah lama qomat, Nabi nggak ada. Di antara kan di padang pasir Sahara gitu kan, nggak ada. Akhirnya Abdurrahman yang maju, 1 rakaat kemudian Nabi datang menyusul. Jadi Nabi pernah masbuk, tapi sekali. Sholat subuh itu doang gitu ya. Jadi nggak seperti kita ya, masbuk terus. Nah, ini beberapa pelajaran dari perang Khaybar ya, dan ini mengakhiri sejarah perlawanan orang-orang Yahudi di masa Rasul SAW. Setelah ini jemaah kita akan bahas perang Mu'tah. Mu'tah bukan Mut'ah. Kalau Mut'ah lain ya, Mu'tah. Mu'tah itu sebuah tempat hari ini ada di Yordania, sebuah kawasan dan menjadi destinasi wisata hari ini. Nah, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah.